Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fadia Haya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fatwa DSN. Di sini saya akan mengkaji tentang putusan yang dikeluarkan oleh putusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang nomor 2 tahun 2002. Nah, dalam putusan atau fatwa tersebut menyatakan bahwasannya wakaf uang, cash wakaf atau wakaf al-nukuh adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, dalam putusan tersebut kalau menurut saya sendiri ini didasarkan atas kompilasi hukum Islam di Indonesia, yakni buku 3 bab 1 pasal 215 yang menyatakan bahwasannya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dan benda wakaf adalah segala bentuk baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Lalu merujuk pada keputusan atau fatwa selanjutnya yang dikeluarkan oleh MUI tentang wakaf uang, selanjutnya yaitu berkenaan tentang pengertian uang. Pengertian yang termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Nah, ini juga didasarkan atas kompilasi hukum Islam. Ini terdapat pada kata benda miliknya. Nah, ini bisa diartikan sebagai benda atau objek wakaf, yaitu semua jenis benda milik, termasuk tadi surat-surat berharga itu juga termasuk dalam bentuk wakaf, bisa dikatakan wakaf. Lalu keputusan selanjutnya yakni berkenaan dengan wakaf, hukumnya jawaz atau boleh. Nah, kalau putusan atau fatwa ini, kalau menurut saya sendiri ini didasarkan atas satu berdasarkan ulama mempertimbangkan atau menimbang atau memperhatikan beberapa sumber nas-nas dari ulama, yakni berdasarkan ulama terkemukakan, yakni pendapat Al-Zuhri yang menyatakan bahwasannya wakaf berupa dinar atau dirham itu diperbolehkan. Lalu berdasarkan ulama mutakaddimin dari mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang, dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bil al-urfi yang ihtisan bi al-urf yang dapat diartikan bahwasannya apa yang dipandang baik oleh muslimin maka dapat dipandang baik juga oleh Allah, dan begitu sebaliknya apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Itu yang diartikan sebagai istisan bi al-urf. Mazhab Hanafi menyatakan memperbolehkan wakaf uang dalam dirham sebagai pengecualian atas dasar, perlu digarisbawahi, atas dasar ihtisan bi al-urf. Lalu juga alasan kedua berdasarkan diperbolehkan wakaf uang ini juga didasarkan atas ulama fikih Abu Syur, yakni juga membolehkan adanya bolehnya wakaf berupa uang tunai. Ini juga dalam tulisannya Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir yang menyatakan diperbolehkan atau wakaf dinar berupa uang dirham. Lalu alasan kedua dikeluarkannya fatwa MUI mengenai kebolehannya wakaf uang tersebut juga memperhatikan alasan dari kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam buku 3 bab 1 pasal 215 yang menyatakan bahwasannya
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, jika berbicara mengenai objek wakaf sendiri, dalam aturan KHI ini dijelaskan bahwa objek wakaf yaitu semua jenis milik. Tadi kan disebutkan dalam bunyinya KHI buku 3 pasal 215 terdapat bunyi kalimat benda milik. Tadi ada kalimat benda milik. Benda milik ini termasuk tanah, bangunan, uang dan lain sebagainya, dirham. Itu termasuk bisa dikatakan bisa dijadikan objek wakaf. Nah, lalu yang perlu MUI juga mempertimbangkan atau memfatwakan kebolehan wakaf uang ini mempertimbangkan beberapa hal juga, yakni pandangan atau pendapat Komisi Fatwa MUI kepada perlunya tinjauan ulang atau perlu adanya pengembangan terhadap definisi wakaf yang telah makruh. Nah, sebelumnya kan wakaf memiliki arti yang belum luas, dalam artian masih dalam segi wakaf tidak bergerak seperti bangunan atau tanah. Nah, di sini Komisi Fatwa MUI lebih lebih mendorong adanya aturan atau mengenai perkembangan mengenai fatwa bergerak seperti uang, dirham. Nah, itu dengan memperhatikan maksud hadis riwayat Ibnu Umar agar dapat dipahami oleh masyarakat. Tujuannya apa? Nah, tujuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat Islam, yakni cita-cita kemaparan perekonomian masyarakat Islam melalui sosial wakaf uang. Nah, dalam hal ini dengan difatwakan atau diturukan aturan mengenai wakaf bisa berupa uang ini bisa mendorong atau memberikan kemaslahatan masyarakat Islam di Indonesia, yakni untuk kembali lagi kepada prinsip maqasidul syariah demi kemaslahatan Islam, yakni untuk membangun perekonomian di Indonesia lebih berkemajuan. Lalu putusan fatwa MUI selanjutnya, yakni mengenai wakaf uang, juga memutuskan mengenai wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Lalu nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Nah, menurut saya sendiri, jika berbicara mengenai disalurkan, digunakan hal-hal yang dibolehkan oleh syariah, adanya wakaf uang ini memiliki keunggulan tersendiri untuk perekonomian, yakni membuka ruang partisipasi yang lebih luas dari tanah atau bangunan bagi masyarakat untuk berwakaf dengan nilai yang relatif jauh lebih kecil. Lalu unggulan lain dari wakaf uang ini adalah untuk berperan pokok wakaf uang. Dan jika berbicara mengenai pokok wakaf uang juga berfungsi mempunyai keunggulan, yakni berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan aset negara. Nah, jika manfaatnya bisa diambil atau bisa digunakan untuk mendanai kebutuhan pendanaan sosial masyarakat luas. Dan uang wakaf uang sendiri juga bisa mendorong peluang sektor keuangan syariah untuk lebih kuat dan lebih maju. Nah, kalau menurut saya sendiri juga adanya wakaf uang ini kalau lebih saya untuk mempermudah masyarakat untuk bisa berwakaf yang tidak hanya bisa berupa tanah atau bangunan, dan jika
lebih fleksibel lah. Kalau menurut saya dengan adanya wakaf berupa uang bisa memudahkan masyarakat untuk wakaf yang lebih fleksibel, lebih lebih mudah lah, bahasanya lebih mudah dalam bentuk uang, ini. Karena karena dalam wakaf uang tersebut uang kan memiliki memiliki fleksibilitas, keluasan dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Dalam hal ini bisa diartikan bahwasannya sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan kemampuan si wakif. Pecahannya dapat berkisar mulai dari 500, 75.000, 100 dan seterusnya. Dan jadi dalam konsep ini dapat diartikan bahwasannya wakaf uang bisa membuka peluang kesempatan untuk berwakaf tidak hanya untuk orang yang memiliki standar perekonomian menengah ke atas saja. Siapapun bisa berinvestasi melalui sertifikat wakaf tunai atau wakaf uang ini. Kurang lebihnya seperti itu pernyataan kajian atau komentar saya mengenai wakaf uang. Intinya dalam kembali lagi ya, kalau fatwa MUI mengenai wakaf uang ini, kalau lebih saya itu dikeluarkannya wakaf uang ini berdasarkan kembali lagi untuk kemaslahatan umat, untuk tujuan prinsip maqasidus syariah, jadi kemaslahatan umat, yakni untuk mempermudah masyarakat dalam transaksi lebih lanjut dan kalaupun tadi sudah saya jelaskan bagaimana bisa dicanangkan atau bisa difatwakan wakaf uang diperbolehkan tadi berdasarkan kompilasi hukum Islam di Indonesia buku 3 bab 1 pasal 215 itu bisa dijadi rujukan sebagai dikeluarkannya dasar wakaf fatwa MUI tentang wakaf uang. Itu berdasarkan kompilasi hukum Islam. Itu masih banyak sekali kompilasi. Kalau bicara mengenai kompilasi hukum Islam itu sudah masukan bisa dirujuk lebih banyak lagi lah mengenai itu. Tadi kan ada mengenai objek wakaf, itu juga di kompilasi hukum juga dijelaskan bahwa benda miliknya itu juga berkenaan wakaf, tidak hanya benda tidak bergerak tapi juga bisa diartikan sebagai benda bergerak, salah satunya yaitu uang dirham. Sampai di sini kajian atau pemaparan saya berkenaan tentang wakaf uang nomor 2 tahun 2002. Terima kasih, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.